Baik, selamat siang kepada anak-anak kami Stoda. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Baik, untuk materi kita minggu ini yaitu tentang apresiasi terhadap karya musik. Kalian dapat membukanya di bab 4 ya. Tidak perlu lama lagi, Bapak akan menjelaskan yaitu tentang fungsi musik Nusantara dan mancanegara. Di kelas 11 kita sudah pernah membahasnya, tapi lebih ke daerah. Baik, untuk untuk sarana pertama adalah sarana hiburan. Semua orang tahu pasti musik itu adalah hiburan ya. Fungsi utama atau pokoknya adalah sebagai hiburan. Baik, musik dapat menghilangkan rasa jenuh akibat rutinitas kita setiap hari. Sudah pasti kita yang bekerja, belajar, banyak aktivitas pastinya akan merasa lelah, di mana satu titik kita akan mendengarkan musik. Di sana kita akan menemukan sebuah ketenangan, seperti melepas lelah apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Yang kedua adalah musik dapat sebagai ajang rekreasi seperti pagelaran musik ya. Contohnya di lapangan Merdeka hari Sabtu ada Noah Band akan tampil. Kita otomatis akan mengajak teman-teman kita ke sana yang sangat menggemari band tersebut akan pasti ke sana. Kita akan ketemu di sana dan menonton sama-sama. Berarti di sana terjadi ajang pertemuan kan, dan ajang rekreasi untuk menikmati sesuatu atau pagelaran musik. Nah, itu adalah fungsi pertama, yang dimana fungsi ini Bapak rasa sangat umum. Yang kedua adalah sarana ekspresi diri ya. Musik adalah media mengekspresikan diri, dan melalui musiklah para musisi dapat menggali potensi dalam diri mereka ya. Untuk ini Bapak rasa lebih ke individunya. Contohnya si A sangat menggemari dia bisa bermain alat musik gitar, tetapi di samping itu dia mau tetap menggali kemampuan dia. Contohnya dengan belajar main drum, main keyboard. Itu kan otomatis kita akan mengetahui sampai mana sih pengetahuan kita tentang bermusik ya. Ya, Bapak rasa ini juga lebih umum. Yang ketiga adalah sarana pengobatan atau terapi. Iya. Salah satu penemuan hebat tentang musik adalah musik terapi ini. Ya, contohnya ini berkembang di Eropa dan Amerika setelah Perang Dunia Kedua katanya kan. Itu bisa memang terjadi karena apa? Setelah korban-korban Perang Dunia Kedua dibawa ke rumah sakit, ada di antara mereka pasti yang punya selain cacat fisik, cacat mental ya. Dan dikatakan di sana ditemukan oleh para orang Eropa dan Amerika di sebuah rumah sakit. Mereka membuat kan di rumah sakit bisa kalian bayangkan punya speaker di tiap ruangan. Jadi di tiap ruangan itu dikasih speaker dan alat musik yang sudah direkam. Bisa itu lebih banyak pernah Bapak dengar itu lagu musik klasik ya. Ini juga sudah banyak diangkat menjadi skripsi mahasiswa, bagaimana musik ini bisa menjadi obat bagi pasien-pasien yang menderita cacat mental. Tapi ini tidak hanya berlaku pada untuk orang-orang yang berpenyakit seperti itu. Orang normal juga ada. Jadi Bapak pernah mengerjakan sebuah proyek musik di mana musik yang kita kerjakan ini
dijadikan sebagai musik relaksasi bagi orang-orang yang bekerja di kantor. Ternyata musik yang kita kerjakan ini ada pengaruhnya sama pekerja-pekerja kantor itu. Ketika mereka mendengarkan musik ini, ketika mereka lelah, mereka mendengarkan musik ini, mereka merasa seperti mendapatkan sebuah ketenangan. Setelah itu mereka semangat lagi bekerja. Itu yang pernah Bapak kerjakan. Tapi untuk musik terapi yang di rumah sakit ini sangat luar biasa, ya. Baik, kita lanjut ke poin keempat, yaitu sarana peningkatan kecerdasan dan intelijensi, ya. Musik dapat merangsang keseimbangan otak seseorang, yaitu otak kanan dan otak kiri, sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang, ya. Sebenarnya untuk melatih ini adalah dengan latihan setiap hari. Contohnya bisa kalian lihat pemain drum. Pemain drum kan sekilas kita lihat pasti gampang memainkannya. Bagi yang pemain drum mungkin langsung merasakan efek langsung dari bahwasanya otak kanan dan otak kiri itu memang berbeda fungsinya. Contohnya, ketika pemain drum memainkan sebuah drum, kalian dapat melihat tangan kanannya di hi-hat, tangan kiri di senar, kaki kanan di kick drum, dan kaki kiri di pedal hi-hat, ya. Ketika tangan kita dan kaki kita bermain bersamaan, ternyata otak kanan dan otak kiri lah yang membagi itu, ya. Contohnya tangan kanan dan tangan kiri itu otak kiri, dan kaki kita keduanya di otak kanan. Jadi ketika memainkannya pun bisa saling berbeda, tapi tetap pada irama yang sama. Kalau kita sekolah kian, Bapak bisa mengajarkan kalian tentang ini. Kita akan bermain musik. Kelas 11 kan kalian udah pernah bermain taganing. Bermain taganing itu butuh keseimbangan otak kanan otak kiri. Tangan kanan di otak kiri, tangan kiri di otak kiri, tangan kanan di otak kanan. Ketika kalian memainkannya ada kadang tidak beraturan, itu tandanya bahwasanya otak kanan otak kiri belum sinkron, ya. Baik, untuk poin kelima adalah sarana ekonomi. Musik berkembang pesat sehingga menjadi industri hiburan yang menjanjikan. Ya, sangat betul pada zaman ini industri musik sangat berkembang dari tahun 2000-an hingga sekarang. Industri musik adalah salah satu sebagai mata pencarian bagi kebanyakan orang. Para musisi dan artis profesional sudah dapat menikmati hasil keringat mereka dari musik, yaitu dengan merekam hasil karya mereka dalam bentuk CD atau compact disc ataupun dikatakan pita kaset, sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Selain itu, mereka dapat membuat konser dengan syarat menjual karcis atau tiket, sehingga orang akan membeli karcis supaya mereka dapat menonton langsung acara si artis tersebut, ya. Zaman dulu mungkin ketika bermusik itu adalah hal sebagai hanya hiburan, ekspresi diri. Untuk sekarang kita bermusik sudah bisa menghasilkan uang. Banyak kalian lihat contoh-contoh artis yang dulunya tidak siapa-siapa, bisa kita lihat tiba-tiba sudah menjadi artis dengan membawakan sebuah lagu. Dia sudah menikmati hasil hasil dari musik ini. Itulah kehebatan industri musik kita. Tidak hanya kita di seluruh Indonesia. Dan karya-karya mereka sudah dibuat dalam bentuk CD, kaset. Tapi semakin berkembang zaman, kita harus mengikutinya, yaitu dengan kita dapat melihat era musik digital sekarang.
sekarang orang udah berlomba-lomba membuat musiknya dan diupload ke media sosial. Yang lebih menjanjikan adalah YouTube. Dari sana mereka dapat menikmati AdSense atau uang yang dapat mereka terima ya dari karya-karya mereka. Baik, dan pada kebanyakannya mereka juga membuat konser tunggal atau membuat konser bersama-sama. Nah, di sini mereka memanfaatkan para penggemarnya. Nah, ketika kita sudah menggemari sesuatu, kita akan melakukan apa saja kan. Contohnya ketika grup band Noah konser di Medan ini, kita yang sudah penggemar beratnya pasti akan melakukan sesuatu dengan apa? Membeli tiket mereka supaya kita bisa melihat idola kita langsung bernyanyi di depan kita. Ya, itu dia. Baik, selanjutnya sarana ritual yang udah pernah jelaskan di kelas 11, tapi untuk musik mancanegara, sarana ritual adalah pelengkap sebuah pertunjukan, begitu juga dalam acara ritual masyarakat. Contohnya adalah musik Gregorian yang dipakai dalam ibadat gereja Katolik. Kalian dapat melihat lagu-lagu mereka, alat musik yang dipakai mereka mengikuti aliran musik Gregorian. Dan untuk di Nusantara, musik gambus kita dapat melihat dalam pernikahan umat Islam ya, apalagi orang Melayu. Mereka menggunakan alat musik gambus sebagai sarana ritual ataupun hiburan, sekaligus hiburan ya. Yang terakhir adalah sebagai pengiring tarian. Di dalam pertunjukan sebuah tarian sudah ada pasti musiknya ya. Nggak mungkin kita menari tanpa alat musik, tanpa musik gitu ya. Baik itu dimainkan secara live atau rekaman saja. Bisa kalian lihat sebuah tarian tanpa musik pasti bagaikan kita makan tanpa lauk kan. Kita harus makan, harus lengkap dengan lauknya gitu kan. Contohnya adalah musik pengiring tarian balet Brazil atau sering disebut samba ya. Nanti bisa kalian lihat bagaimana tarian samba itu. Baik, pada umumnya musik diciptakan selaras dengan menggerakkan tariannya sehingga musik tidak bisa dipakai sembarangan untuk mengiringi tarian lain. Ya, sangat betul. Tapi untuk zaman ini sudah ada namanya inovasi dalam musik, inovasi dalam tarian. Tapi pada hakikatnya, pada umumnya, contohnya kalian dapat melihat musik waltz. Waltz itu dipakai untuk mengiringi orang berdansa. Tidak mungkin dipakai untuk mengiringi orang yang sedang berdisko ya. Tidak mungkin. Orang pada berdansa musiknya hip hop itu nggak nyaman juga. Jadi pada umumnya adalah waltz dipakai untuk berdansa. Tapi pada zaman ini semakin berkembang, semakin ada inovasi. Walaupun tidak banyak, tapi udah ada jenis musik yang dapat mengiringi tarian ini atau tarian contohnya di orang Batak sendiri. Kita memakai alat musik tradisional ataupun memakai hanya direkam saja, tapi teknik jenis permainan musik itu sudah dirubah, tapi tariannya tetap sama begitu dia. Ada juga yang memang kita memakai alat musik tradisional, kita memainkannya memang pada ada pola permainan sebenarnya, tapi tariannya sudah ada dirubah. Itu memang ada yang menentang, tapi ada juga yang menerima dengan kita harus berkembang dan menginovasi sesuatu seperti itu ya. Baik, untuk itu Bapak rasa cukup untuk bahan kita. Kalau memang ada pertanyaan silakan nanti di japri Bapak melalui WA ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan tetap bahas tentang musik mancanegara dan musik Nusantara. Baik, Bapak rasa cukup, tetap jaga kesehatan, selamat siang dan terima kasih.